Tidak ada hari yang tenang ketika kalian memutuskan untuk menjadi fans Chelsea. Sepertinya kalimat tersebut masih relate hingga saat ini. Para fans Chelsea yang sedang menikmati timnya sedang dalam tren meningkat dan berada di posisi papan atas klasmen, tiba-tiba dihebohkan dengan munculnya berita tidak mengenakan mengenai Chelsea. Kali ini yang terkejut bukan hanya fans Chelsea saja, melainkan seluruh publik sepak bola membicarakan topik ini, yaitu Mykhailo Mudryk diduga menggunakan doping. Bagaimanakah cerita yang sesungguhnya? Apa yang sedang terjadi kepada Mudryk? Corner Blues Indonesia telah merangkum berita-berita mengenai kejadian tersebut. Apa sajakah itu? Simak ulasan Corner Blues Indonesia mengenai kasus doping Mykhailo Mudryk sebagai berikut. Misteri mengenai hilangnya Mudryk dari skuad Chelsea sepertinya mulai menemukan titik terang. Setelah bermain sebagai starter saat melawan Heidenheim di ajang Conference League pada tanggal 29 November dan hanya duduk di bench saat melawan Aston Villa di Premier League pada tanggal 1 Desember, Mykhailo Mudryk nampak hilang dari peredaran skuad Chelsea. Para fans bertanya-tanya, ada apa dengan Mudryk? Pihak klub secara resmi tidak mengeluarkan statement bahwa Mudryk sedang mengalami cedera. Dan Enzo Maresca hanya memberikan update bahwa ia sedang sakit. Setelah hampir 3 minggu, sepertinya berita tentang Mudryk mulai menemukan titik terang. Per tanggal 18 Desember ini, Mudryk telah dikonfirmasi bahwa ia telah dihentikan sementara dari sepak bola setelah temuan hasil positif terhadap tes doping yang dijalaninya. Chelsea telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris atau biasa dikenal FA telah menghubungi Chelsea terkait temuan positif doping dalam tes urin rutin yang dilakukan oleh FA. Melalui website resminya, Chelsea juga mengkonfirmasi baik pihak klub maupun Mudryk mendukung penuh program tes urin yang dilakukan oleh FA dan semua pemain Chelsea termasuk Mudryk secara rutin dites urinnya. Mykhailo Mudryk juga telah mengkonfirmasi kepada Chelsea bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi zat-zat yang terlarang. Namun kini baik Mudryk dan Chelsea akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk kelanjutan kasus ini. Menurut laporan The Telegraph, Mudryk dinyatakan positif menggunakan meldonium. Pada sampel E, zat terlarang ditemukan pada akhir bulan Oktober. Dan sampel B akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah zat meldonium itu? Menurut berita sportcorner.id, meldonium atau meldronet adalah sebuah zat atau obat anti-iskemik yang sudah dimasukkan ke dalam daftar larangan WADA atau Badan Anti-Doping Dunia. Zat ini adalah zat yang dikembangkan di Uni Soviet pada tahun 1970 silam oleh Ivar Skalvins dan kini didistribusikan sebagai obat iskemia. Meski berstatus obat, WADA sendiri telah memasukkan meldonium sebagai salah satu zat terlarang sejak awal tahun 2016 karena khasiatnya di bidang olahraga. Dilansir dari berbagai sumber, meldonium dapat meningkatkan aliran darah dan performa seorang atlet di dunia olahraga. Tak hanya itu saja, meldonium juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga meningkatkan aktivasi sistem saraf pusat. Mantan pemain tenis wanita nomor 1 dunia, Maria Sharapova, juga dinyatakan positif menggunakan meldonium pada bulan Maret tahun 2016 lalu. Maria Sharapova terkena hukuman 24 bulan dan melakukan banding ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga, sehingga Sharapova hanya mendapat hukuman menjadi 15 bulan saja. Menurut jurnalis The Telegraph yaitu Matt Law, Mykhailo Mudryk telah menunjuk firma hukum untuk membantu meringankan kasusnya. Firma hukum ini adalah firma hukum yang sama yang pernah membantu Paul Pogba untuk mengurangi hukuman larangan yang tadinya 4 tahun hanya menjadi 18 bulan. Melalui akun Instagram resminya, Mykhailo Mudryk membantah bahwa ia menggunakan zat-zat terlarang. Ia mengatakan, "Ini benar-benar mengejutkan. Karena saya tidak pernah sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan. Saya akan bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun dan tetap berharap bahwa saya akan segera kembali ke lapangan.
Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi sekarang karena kerahasiaan prosesnya. Tetapi saya akan melakukannya sesegera mungkin. Jika Mikhailo Mudryk benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping FA, maka Mudryk akan dikenai sanksi larangan bermain selama 4 tahun. Namun, jika ada faktor-faktor yang meringankan, maka larangan bermain akan berkurang menjadi 2 tahun, bahkan bisa menjadi beberapa bulan saja. Perlu diketahui, kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan sang pemain akan dianggap sebagai pembelaan yang tidak sah terhadap tuduhan doping. Saat ini, status Mudryk telah dibekukan oleh Chelsea. Mudryk tidak akan bisa bermain untuk Chelsea dan tidak diizinkan untuk berlatih di kompleks latihan Chelsea yang biasa kita sebut Cobham. Mudryk akan dibekukan oleh Chelsea sampai analisis dari hasil sampel B dirilis. Hal ini sangat disayangkan oleh Mudryk dan tentunya para fans. Chelsea menilai Mudryk dengan sangat tinggi. Menurut rumor dari The Telegraph, ada 2 tim dari Liga Inggris yang ingin memboyongnya secara pinjaman di bulan Januari nanti. Akan tetapi, Chelsea menolak mentah-mentah proposal tersebut karena Chelsea percaya akan talenta besar yang dimiliki oleh Mikhailo Mudryk. Meskipun Mudryk hanya menjadi pilihan kedua bahkan ketiga dari list para winger yang Chelsea miliki, kehadirannya masih sangat dibutuhkan tim. Apalagi di beberapa pertandingan terakhirnya, Mudryk bermain bagus dan mencetak gol-gol indah. Chelsea juga telah memberikan dukungan kepada Mudryk dan telah menawarkan program latihan agar ia tetap dalam keadaan fit selama ia tidak diizinkan menggunakan fasilitas klub. Hingga per hari ini, yaitu tanggal 18 Desember, Mudryk belum diputuskan bersalah atas kasus doping yang melibatkannya. Maka dari itu, bagi kalian yang mengaku fans Chelsea harus tetap mendukungnya. Semoga Mudryk tidak patah semangat dan semoga juga ia cepat kembali ke lapangan hijau sesegera mungkin. Comeback stronger, Misha. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.